Sekalipun mama mati, saya tetap Islam. Sekalipun mama mati, saya tetap Islam. Sekalipun mama mati, saya tetap Islam. Ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah menjagaku dalam agama Islam. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah Allah yang sampai kepada hambanya bisa lewat berbagai macam jalan dan cara, terutama hidayah dalam pengetahuan Islam serta keyakinan pada kebenaran Islam. Tim Berita Islami masa kini berhasil mewawancarai seorang narasumber yang akhirnya mantap memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Seperti apa kisahnya? Berikut penuturannya. Ketika saya remaja, saya banyak bergaul dengan teman-teman Muslim. Dan ketika itu saya melihat mereka sholat, saya melihat mereka beribadah. Itu kok lain dari apa yang agama yang saya anut pada waktu itu. Ya, Pak Ading, begitu sapaan dekatnya. Saat remaja mulai mempertanyakan keimanan pada agamanya kala itu. Ketika ia melihat teman-temannya yang selalu menyempatkan sholat di tengah-tengah kesibukan mereka, ia merasa ada perasaan senang dan damai kala itu. Gerakan sholat yang ia lihat menyentuh hati dan pikirannya, sehingga mengarahkannya untuk menyukai Islam dan membuatnya ingin mengenal dan mempelajari agama Islam lebih dalam. Kemudian, ia pun semakin yakin untuk memeluk agama Islam. Saya menjadi Muslim, saya diislamkan pada tahun 1984 di Masjid Sunda Kelapa. Tidak ada yang membantu. Semua itu saya cari sendiri bersama teman saya waktu itu. Ya, itu pun kami berusaha ingin tahu di mana bisa adanya seseorang diislamkan. Itu pun setelah mencari kemana-mana, mencari tahu kemana-mana, dan akhirnya kami mencoba datangi Masjid Sunda Kelapa, dan alhamdulillah saya diterima dengan baik dan dikatakan kapan mau diislamkan. Lalu, adakah penolakan atau pertentangan dari keluarga ketika mengetahui bahwa dirinya telah berpindah keyakinan? Pada Tim Berita Islami masa kini, Pak Ading menceritakan bahwa sebenarnya keluarganya telah mengetahui ketertarikannya pada agama Islam. Karena setiap berada di rumah, Pak Ading selalu berusaha untuk melakukan sholat, walaupun tidak ada yang mengajarinya. Dengan berbekal sajadah dan kain sarung yang diberikan oleh temannya, Pak Ading berusaha mempelajari gerakan sholat seorang diri. Namun karena dilahirkan dari keluarga non-Muslim yang amat taat, maka keluarganya tidak begitu saja menerima perpindahan keyakinan yang Pak Ading lakukan. Ya, karena saya dilahirkan di keluarga non-Muslim yang amat taat, dan dari kecil memang saya diajarkan beserta saudara-saudara saya tentang agama tersebut, maka tentu saja pertentangan, penolakan sangat kuat yang saya rasakan pada saat itu. Terutama dari kedua orang tua saya, yang mana mereka memang adalah ulama-ulamanya lah kalau kita sebut di agama tersebut. Jadi sebenarnya memang amat sangat menyakitkan yang saya alami ini, karena untuk mendapatkan Islam, untuk menjaga Allah, untuk berjalan di jalan yang lurus ini, saya harus menentang kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya. Bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan keluarga lebih kepada faktor psikologisnya. Pak Ading diminta agar tidak membuat malu keluarga dengan berpindah keyakinan.
Dirinya juga mulai sulit untuk melakukan sholat ketika berada di rumah, karena tiba-tiba ia mengetahui bahwa alat sholat yang ia miliki tak dapat ia temukan di kamarnya. Hingga ia sempat berpikir, apa benar yang ia lakukan ini? Kadang saya berpikir, apa benar nggak sih saya melakukan ini? Kok tega juga saya melakukan ini terhadap keluarga saya? Tapi di samping itu saya berpikir kembali, kok saya tidak bisa melupakan damai ini. Damai ini terus ada dengan saya. Damai ini terus bersama saya. Dan indah sekali damai itu pada saat itu. Sehingga begitu kuatnya tekanan yang saya alami, begitu kerasnya rasa menyakiti mereka sekalipun yang memang saya rasakan, tapi damai ini mengalahkannya. Oleh karena itu saya tetap dalam Islam. Keluarganya juga tidak sampai mengusir atau menyakiti secara fisik, karena satu cara dari keluarganya adalah untuk tidak terlalu frontal menyadarkannya agar ia kembali pada agamanya yang lalu. Keluarga Pak Ading berusaha mendatangkan pimpinan agama sebelumnya untuk menemui dan menyadarkan Pak Ading. Namun Pak Ading pun tetap yakin pada Islam. Hingga akhirnya Pak Ading mendapat kabar bahwa pimpinan agama sebelumnya itu yang justru memeluk Islam. Maka hal itu semakin membuat Pak Ading yakin pada agama Islam dan bahwa Islam adalah agama yang benar. Namun tidak sampai di situ. Keluarga Pak Ading tetap mencari cara agar dirinya kembali pada agama sebelumnya. Ya, kala itu, ibu dari Pak Ading menderita sakit kanker. Karena keadaan ibunya yang sedang sakit itu, ayah dari Pak Ading meminta Pak Ading untuk berpura-pura kembali pada agama sebelumnya. Namun dirinya tetap menolaknya, meskipun itu hanya sandiwara. Bahkan pada saat Pak Ading ingin melangsungkan pernikahan, keluarganya masih berusaha untuk mengubah undangannya dengan menghilangkan segala yang berbau Islam pada undangan, seperti proses akad nikah yang tertera pada undangan tersebut. Maka pada saat itulah Pak Ading merasa sangat marah dengan perbuatan keluarganya, terutama sang ibu. Begitu luar biasa amarahnya pada ibunya, hingga ia pun mengeluarkan kata-kata di luar kendalinya. Harusnya kalau memang dari awal tidak mau ada acara seperti ini atau tidak mau ditulis, ya katakan saja, jangan tiba-tiba diam-diam. Saya waktu itu marah sekali, emosi saya memuncak. Saya ingat ibu saya di rumah sakit dan saya mendatanginya. Dan saya luar biasa marahnya pada waktu itu. Dan di akhir kemarahan saya sebutkan kepada beliau, sekalipun mama mati, saya katakan sampai 3 kali, sekalipun mama mati, saya tetap Islam. Namun dengan kejadian tersebut, terdapat hikmah yang ia dapatkan. Karena justru saat pernikahannya yang dilaksanakan dengan proses Islami, orang tua, keluarga serta teman-temannya yang beragama non-muslim justru hadir pada pernikahannya kala itu. Ya pemirsa, begitu banyak penolakan dan tantangan yang dihadapi Pak Ading untuk menjadi seorang muslim. Namun ia tetap tidak menyerah pada agama Islam yang ia yakini. Sehingga seberat dan sesulit apapun kejadian yang dialaminya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaganya dalam agama Islam serta memberikan kedamaian dalam hatinya. Untuk para mu'alaf, calon-calon mu'alaf yang sekarang sedang berjuang mempertahankan Islam karena Allah sudah menentukan jalan ini untuk Anda, teruslah berjuang. Seperti apa yang saya alami ketika Anda mencarinya, ketika Anda mencari Allah, dan ketika Anda telah berada di jalan itu, Allah tidak akan pernah melupakan Anda, tidak akan pernah meninggalkan Anda sedetik pun. Sekuat apapun terpaan yang datang kepada Anda, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda. Walaupun tidak secara langsung, tapi Dia akan menyingkirkan ranting-ranting kecil dan ranting-ranting besar yang ada di depan Anda, sehingga jalan Anda akan mulus untuk memeluk Islam.
yakinlah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berita pertama kita sudah langsung ada saudara kita seorang mualaf yang begitu luar biasa kisahnya ya, Zia. Masya Allah, menginspirasi sekali ya, Nu. Jadi memang beliau ini dari dulu sejak remaja berteman dengan kawan-kawan yang memang agamanya Islam. Islam ya? Melihat mereka itu sholat 5 waktu, terlihat damai, terlihat menyenangkan, dan sampai akhirnya hidayah itu datang dengan sendirinya dan beliau memutuskan untuk pindah agama jadi Islam. Masya Allah, barakallah fiik, semoga Allah memberkahi. Nah, sebenarnya tadi ada satu kisah ketika dibilang mama mau mati, maksudnya dia tetap memeluk Islam. Ini ada satu kisah yang begitu luar biasa. Memang kalau misal saya baca dulu, ada satu sahabat ya, begitu luar biasa sekali ketika memasuk Islam ya, ketika imannya meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya, itu salah satu ibu sahabat ini, ibunya mengatakan bahwa dia mogok makan gitu ya, mogok makan, nggak mau makan sama sekali untuk meyakinkan bahwa anaknya harus balik lagi, pindah ke agama yang dulu lagi gitu. Tapi dia nggak mau, sampai akhirnya mengatakan bahwa kalau ibu mempunyai beberapa nyawa dan satu-satu nyawa ibu dicabut, saya tetap memeluk agama Islam. Ini mungkin bisa jadi Pak Abdullah ini, Pak Ading ini mungkin bisa jadi terinspirasi dari salah satu kisah para sahabat. Dan satu hal lagi memang Zia, kalau misalnya hidayah itu datang dari Allah Ta'ala. Dan memang tidak bisa dipungkiri Zia, seperti contoh-contoh Khalid bin Walid ya, bagaimana ini seorang panglima perang dulu ya, panglima perang dulu yang membantai umat Islam banyak sekali ketika di perang Uhud ya, tapi sekarang masuk Islam, akhirnya masuk Islam sehingga menjadi pejuang Allah yang begitu tangguh dan luar biasa. Jadi sih memang kita nggak tahu ya, hidayah Allah itu datang kepada siapa, kapan, itu kita nggak ada yang tahu gitu. Dan semoga kisah yang barusan ini bisa menginspirasi kita, memotivasi, semoga kita semakin cinta sama Allah, sama agama kita juga. Dan setelah ini kita akan bahas tentang ayat-ayat yang bisa dibaca ketika kita sulit melahirkan untuk para ibu nih. Yang kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini.